Iya, assalamualaikum semuanya. Pagi. Pagi, Pagi, Kak. Kak. Pagi. Ini belum ada. Oke. Waalaikumsalam. Nah ini saya kan baru mendadak karena kan suratnya Kamis kemarin ya. Iya, aduh mohon maaf ini. Nah, jadi mbaknya pun, jadi prepare-nya pun gimana ya? Datanya belum ke-save di sini semua. Jadi ini mbaknya untuk tutorial makeup-nya secara gimana ya? Langsung melalui pembicaraan aja atau mau pakai model? Pakai model ya. Gimana ininya aja, Kak? Nggak apa-apa. Kalau mau pakai model pun nggak apa-apa. Ataupun secara teorinya mungkin bisa agak praktek-praktek sedikit karena anak ini Mungkin latihannya. by saya aja langsung kali ya untuk praktek-prakteknya ya. Boleh. Saya sendiri aja, tapi saya hanya menerangin saja ya karena mendadak sih. Karena kalau persiapannya Kamis kemarin, mbaknya harus siapin data semuanya kan gitu. Oke. Silahkan, Mbak. Nah, oke, mungkin by praktek biasa aja ya untuk teman-teman semuanya. Untuk tahap makeup ini memang agak sedikit ribet ya untuk tutorial makeup. Nah, yang penting itu sih dia sebenarnya sih kalau dibilang dia dari cara pembersihan dulu. Untuk pembersihan itu lebih bagus kita menggunakan 2 langkah dibandingkan 1 langkah all in one. Nah, untuk 2 langkah itu pertama kita pembersihan itu menggunakan yang namanya susu pembersih atau milk cleanser. Nah, itu dibagi ke 5 titik bagian di wajah, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, itu berarti ada 5 bagian. Dan caranya jangan di rotasi ke dalam, tapi kalian rotasinya posisinya keluar. Ya, posisinya itu keluar, mau baik cewek atau cowok itu tetap di rotasinya keluar. Nah, kemudian setelah itu fungsi dari penyegar tadi yaitu untuk membuka lapisan pori-pori, ya, mengangkat hasil makeup ya itu secara maksimal. Nah, sebatas di sini ada yang mau ditanya untuk bagian pembersih? Oke, kita lanjut dulu. Boleh? Boleh, silakan. Mungkin dilanjut aja dulu, Kak. Dilanjut aja dulu ya. Ya. Nah, untuk setelah menggunakan yang namanya pembersih milk cleanser, itu kalian harus angkat dengan kapas. Nah, posisi kapas itu posisinya jangan dibiasakan dari atas ke bawah, tapi kalian angkat mulai dari dagu sampai ke posisi atas. Jadi posisinya itu ke samping keluar. Ke samping keluar. Jadi kalau teman-teman ada yang bermasalah dengan wajah yang berjerawat, ini sangat bagus banget ya, karena apa? Ini benar-benar maksimalkan membersihkan debu, kotoran, hasil makeup itu sampai ke lapisan dalam pori-pori. Kalau kalian menggunakan yang namanya facial foam, itu hanya di lapisan luarnya saja, tidak sampai ke pori-pori. Makanya kenapa ke wajah kalian itu kalau sudah menggunakan facial foam itu hasilnya tidak akan kelihatan bersih, dan besok kalian timpa-timpa kembali itu akan tetap terjadi yang namanya kusam. Nah, kalau sudah menggunakan yang namanya pembersih, kalian lanjut menggunakan facial foam. Nah, untuk lebih maksimalkan lagi. Nah, kalau sudah kalian tahap masuk ke bagian pembersih. Penyegar. Penyegar ini menggunakan untuk mengecilkan lapisan pori-pori, kemudian memberikan sensasi kesegar pada wajah. Ya, sebatas di sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau kita lanjut?
kita lanjut atau ada yang mau bertanya untuk masalah pembersihan? Lanjut aja, Mbak. Berarti kita lanjut ya. Nah, step kedua dalam tutorial makeup yaitu pertama, yang kedua itu adalah menggunakan yang namanya pelembab. Ya, jadi kalau misalnya kalian setiap hari ya itu harus menggunakan yang namanya pelembab atau jenis krim pagi. Yang dimana krim pagi atau pelembab ini melindungi wajah kalian dari sinar tabir surya. Ini yang akan menyebabkan yang sejenis wajah yang ada flek hitam atau kusam ya. Nah, cara pemakaiannya itu untuk krim wajah atau penyegar itu dibagi ke 5 titik bagian dan caranya jangan dibiasakan rotasi. Kalian harus membasuh ke sisi kiri dan sisi kanan ke lapisan bawah kulit ya. Jadi mengikuti lapisan bawah kulit. Nah, seperti ini. Ini kalian gunakan setiap hari karena kan kalau dibilang untuk sinar matahari beberapa saat ini kan agak sedikit lebih panas ya. Jadi ini sangat tidak bagus untuk kulit kalian apabila kalian berada di luar ruangan. Nah, untuk jenis pelembab ini untuk dari Purbasarinya sendiri itu kandungannya sari buah yang mana untuk menutrisi kulit menjadi lebih segar, lebih kencang. Kemudian bahan dasarnya juga terdiri dari air, jadi ini ringan. Ya, oke. Untuk cowok ini pun juga harus cowok bukan berarti tidak harus menggunakan pelembab dan cowok juga harus menggunakan yang namanya pelembab wajah. Ya, jadi jangan dipikir kalau cowok nanti, Mbak nanti saya jadinya seperti ini, enggak. Cowok juga harus menggunakan perlindungan tabir surya untuk di wajah. Nah, yang ketiga selanjutnya, nah untuk makeup fondasi awalnya itu ya kalian menggunakan sejenis alas bedak. Di Purbasari itu ada alas bedak. Kemudian kita ada yang namanya BB cream. Dan tata caranya sama. Kalian harus selesaikan perbagian dulu ya, perbagian. Selepas perbagian kening kalian selesaikan baru kalian masuk ke bagian pipi. Fungsi dari alas bedak ini tadi yaitu untuk fondasi awal di makeup. Jadi kalian harus menggunakan bagian rata ya. Buat yang udah pernah mengikuti sebelum-sebelumnya, sebelum corona ini mungkin sudah tahu ya cara pakainya. Karena sebagian saya tengok di sini banyak yang wajah-wajah lama. Ya, yang wajah-wajah baru paling hanya sebeberapa aja kali ya. Ya, benar-benar. Ya, kalau yang udah ada wajah lamanya sih ini sudah nggak ini lagi lah, nggak familiar lagi, udah tahu kita udah biasa ngisi di kampus ya. Nah, untuk pemakaian alas bedak ini sangat-sangat sebenarnya sih dipakai setiap hari boleh, dipakai tidak tiap hari pun juga boleh ya, karena kalau alas bedak dari Purbasari kalau dibilang sih ringan banget gitu. Nah, untuk step selanjutnya setelah penggunaan alas bedak, itu kalian masuk ke bagian pemakaian bedak. Bedak ini dapat dibagi jadi bisa pakai bedak trekek atau bedak tabur. Ya, bedak tabur dia hanya untuk mengaplikasikan saja, jadi nggak usah terlalu tebal lagi karena sudah menggunakan yang namanya foundation. Itu tahapnya. Nah, untuk tahap selanjutnya sudah menggunakan bedak, saya akan kasih tahap untuk pembuatan shading. Ya, untuk shading hidung. Ya, mungkin yang hidungnya kelihatannya seperti saya, nggak kelihatan ada batangnya, pesek ya. Biar kelihatan mancung gitu, biar indah. Nah, untuk pembuatan shading hidung, teman-teman bisa diperhatikan, kalian bisa mulai dari dasar. Ini cuping, ya, yang ada lekukan paretan kita ini cuping. Kemudian kalau misalnya kalian tidak bisa menggunakan kuas, kalian dapat menggunakan tangan telunjuk, ya, disapukan ke concealer, ya, kemudian di laga itu kalian tinggal tarik begini aja, tarik ke atas sampai ke batas yang namanya batas alis, dan posisinya itu angka 11, jangan dimiringin begini, dia posisinya 11, tarik sampai ke batas alis, kemudian kalian pipihkan ke kiri ke kanan, itu sama rata warnanya ya. Nanti kalau sudah itu baru kalian ratakan lagi
Nah, untuk buat teman-teman yang masalah pipinya sedikit lebih chubby atau pipi rahangnya terlalu besar ya, kalau kita biasa itu etnisnya agak ada rahang tambahan di bawah ya. Kalau kita biasa orang kita Batak, maaf ya, itu dia rahangnya agak lebih sedikit gede ya. Itu concealer dapat dibagi jadi dua untuk shading dalam dan shading luar. Shading dalam setelah pemakaian foundation dan shading luar itu setelah kalian pemakaian bedak. Itu bisa di akhir definisi di akhir ya. Jadi lebih tepatnya sih untuknya di dalam. Nah, untuk bagian rahang itu kalian bisa pakai concealer hanya sebatas di sini saja. Ya, ini dia rahang sebelah sini yang merasa ada rahangnya sebelah sini. Nah, kemudian untuk yang masalah pipinya agak sedikit chubby, itu dapat di bawah tulang pipi. Di bawah tulang pipi seperti yang saya tunjuk, itu penggunaannya hanya sebesar ruas jari, jangan diputar seperti blush on, tapi hanya ditarikan begini saja. Untuk pipinya yang agak sedikit chubby, jadi kesannya biar lebih tirus. Sebatas sampai di sini ada yang mau dipertanyakan buat teman-teman? Mungkin yang mau untuk menutupi yang lain kita masih sebatas sebelum masuk eyeshadow. Lanjut aja dulu Kak, nanti terakhir baru kita open ini sesi tanya jawab. Ya. Oke, untuk selanjutnya selepas itu kita baru masuk yang namanya bedak tabur atau bedak cekik. Nah, kalau kita masuk ke bedak cekik dulu, bedak cekik hanya sebatas hanya untuk menyempurnakan, jangan terlalu tebal ya. Setelah pemakaian bedak tabur atau bedak cekik, barulah kalian masuk ke bagian alis. Mungkin kalau untuk setiap brand itu cara-cara pakainya beda ya, ada yang duluan di alis atau gimana. Nah, untuk pemakaian selanjutnya itu di eyeshadow. Untuk eyeshadow ada 3 warna. Saya akan kasih untuk warna dasar. Warna dasar itu dapat kalian pilih warnanya yang nude. Ya, warna yang nude mau warna apa, untuk di pemakaian sehari-hari kalian bisa kasih warna yang nude. Untuk warna dasar sebatas kelopak mata saja. Ya, kalau sudah sekelopak mata sudah penuh. Nah, untuk melihat ya yang buat teman-teman yang kelopaknya tidak ada ya, ini yang kelopaknya mungkin dia kecil. Nah, itu dapat menggunakan spot. Sebelum masuk eyeshadow itu dapat menggunakan spot ya, spot tambahan di daerah area kelopak, itu cukup sedikit saja. Nah, baru masukkan warna yang agak sedikit nude yang sama warnanya dengan spotnya. Nah, untuk biar kelihatan matanya lebih tajam dan kelopaknya ada lebih gede, itu untuk sudut, bagian sudut mata itu kalian ambil hanya sekitar ujungnya saja. Nah, sebelum kalian pakaikan sudutnya, kalian harus buat dia sepertiga di ujung. Jadi dia dibentuk seperti ini ya. Dia dibeginikan dulu, jadi biar ada dia ujungnya, ya biar nggak terlalu berserak. Nah, kalau sudah, dia hanya untuk daerah tengahnya saja itu sedikit saja, tapi dibaurkan. Itu sudut, dan warnanya itu boleh coklat, boleh juga hitam. Itu biasa yang menentukan untuk sudut, coklat dan hitam. Nah, untuk ketiga dari eyeshadow, kalian menggunakan highlight itu di bawah mata. Ya, highlight di bawah mata yang untuk memperkilat bagian atas bawah alis ya, buat teman-teman yang mungkin kelopaknya banyak seperti saya. Jadi ini batas highlight itu hanya di sini saja ya, di batas bawah alis. Jadi jangan lebih di bawah alis. Nah, kalau sudah masuk untuk ke bagian sisi mata, nah sebelum kalian pemakaian bulu mata, kalian gunakan yang namanya eyeliner di atas mata. Nah, buat teman-teman, eyeliner ini mungkin agak sedikit susah pemakaiannya kalau yang tidak biasa ya. Kalau yang tidak biasa itu dapat cara pakainya dari ujung pangkal depan, kalian tarik ke tengah, dan ujung pangkal belakang kalian tarik ke tengah. Jadi ketemunya di tengah-tengah. Jadi di sini eyeliner dari Purbasari itu kita ada 2 macam ya, yang pertama dan yang kedua. Dan untuk yang Hydra series yang terbaru itu ujungnya lebih runcing, kemudian juga warnanya lebih hitam pekat, gampang dipakai dan cepat kering dan waterproof. Jadi walaupun kalian basuh sholat itu tidak akan yang namanya luntur.
Nah, baru selepas kalian menggunakan eyeliner di atas mata, kalian masukkan buluh mata. Ya, untuk buluh mata. Nah, kalau sudah untuk eyeshadow, kalian masuk ke bawah mata. Bawah mata itu menggunakan eyeliner bawah mata. Ya, eyeliner bawah mata yang tidak terlalu keras dan yang warnanya hitam. Langsung masuk kita ke alis. Mungkin buat cewek-cewek alis ini agak sedikit sulit. Ya. Di sini di Purwosari kita ada eyebrow matic yang terbaru, itu bentuknya sudah segitiga lebih runcing. Jadi pengaplikasiannya lebih gampang. Kalau yang masih pakai pensil, teman-teman harus dapat mengukur tinggi alis dulu ya. Caranya misalnya ini pensil alis, kalian ukur seperti ini. Kalian titikin di pangkal depan, kemudian kalian geser dari pangkal ke tengah 60 derajat, itu untuk ketinggian, kalian titikin dulu. Nah, kalau sudah kalian titikin dari pangkal depan, kalian geser 100 derajat itu untuk ujung alis. Jadi, kalau sudah seperti itu baru kalian buat bingkai. Nah, buat teman-teman yang misalnya alisnya tebal atau lebih kita bilang tidak teratur. Nah, kalau alisnya tebal jangan diambil dari depan, tapi kalian ambilnya dari tengah. Kalau sudah dibuat bingkai dari tengah, ya baru kalian asir sampai ke depan. Itu buat teman-teman yang punya alisnya tidak teratur ya, yang mungkin berserak satu kiri satu ke kanan, itu agak memang sedikit sulit dibandingkan yang sudah ada bentuk alisnya. Nah, untuk step selanjutnya yaitu step ya pemakaian blush on seperti biasa buat teman-teman yang tadi sudah pakai yang namanya shading ya, sudah pakai shading. Untuk pemakaian blush on tetap jangan terlalu lebar, tapi untuk yang ada dua cara. Untuk yang pipinya lebih tirus itu jangan dibiasakan pakai blush on dari atas ke bawah, tapi teman-teman buat dari samping sampai ke hidung. Ini buat yang pipinya tirus. Tapi kalau yang pipinya agak sedikit cabi, biasakan dari atas ke bawah. Ya, dari samping ke bawah begini. Jadi kalau yang untuk pipinya lebih tirus, itu dia ke tengah sampai ke hidung. Nah, itu dia caranya supaya wajah kalian itu terlihat lebih tirus. Nah, kemudian bagian dagu atau cek ya, dagu, ini untuk kesan wajahnya lebih panjang. Nah, itu sih beberapa tutorial makeup dari saya. Nah, selepas ini buat teman-teman yang mau untuk sesi tanya jawab masalah kulit atau apapun silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Wiwit. Oke, buat adik-adik ikom yang mau bertanya tentang kewirausahaan ataupun tentang tutorial makeup on jurnalis, bisa lewat chat atau langsung hidupin aja mikrofonnya. Ada yang mau bertanya ini tentang tutorial makeup, adik-adik? Mau bertanya? Ya. Buka kameranya. Oke, untuk semua peserta tolong hidupin dulu kameranya. Ayo kawan-kawan, boleh dihidupin kameranya biar kita bisa langsung praktik juga nantinya. Halo, buat adik-adik, silakan hidupin dulu kameranya. Ayo kawan-kawan semuanya, boleh diaktifkan kameranya biar bisa mengikuti praktiknya. Jawab boleh. Bagi yang laki-laki mungkin
ingin mengikuti prakteknya juga boleh untuk menambah wawasan. Ini ada yang mau bertanya untuk adik-adik kepada pemateri 1 dan pemateri 2 tentang pelatihan kewirausahaan dan teknik makeup on jurnalis. Nggak ada yang mau bertanya? Ayo bagi teman-teman semua yang ingin bertanya. Tuh mumpung ada Mbak dari Purbasari yang mau ditanyakin tentang masalah makeup. Anak-anak ikom harus bisa jaga tampilan dong ya, karena kan bisa jadi seorang jurnalis. Nah, di sini kita saatnya mengetahui bagaimana cara makeup yang benar, cara memakai alis yang benar. Mumpung ada tentornya di sini. Ini ada yang bertanya nih Kak. Oke. Si Uswatu Nasana bertanya, Iya. perihal pemitra, apakah jika kita ingin memulai usaha, bermitra ini bisa menjadi salah satu langkah yang efektif, Kak? Oke. Bermitra. Kalau bermitra ini kita bisa mengurangi modal kita. Langkah efektif pasti efektif karena kita join sama orang. Kalau kita hanya sendiri mungkin banyak membutuhkan modal. Kita memikirkan lagi bagaimana cara mengeluarkan banyak untuk promosi, terus melakukan kayak misalnya kalau kita bangun usaha itu memikirkan di mana tempat lokasi usaha kita. Kalau bermitra kita bisa sharing ke teman apa yang harus dilakukan, lebih mudah untuk kita melakukan usaha tersebut. Sekarang lebih gampang lagi musimnya kayak bermitra, kita contohnya kita udah punya teman gitu, dia udah punya usaha tentang misalnya sekarang ini jilbab gitu ya, jilbab. Nah, kita bisa bermitra sama dia dengan cara kita menjadi seorang resellernya. Kita karena harga kita juga bisa dapat keuntungan dari itu karena harga kita itu tidak seperti harga yang dijualkan kepada orang-orang pelanggannya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi banyak mikirin untuk promosi-promosi karena orang-orang sudah mengenal seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang efektif apa tidak? Efektif karena itu lebih mudah untuk kita berwirausaha. Seperti itu. Bagaimana Uswatu Nasana? Udah jelas? Sudah, Kak, sudah. Oke. Kak Wiwit, ini ada pertanyaan dari Sheila. Bisa tidak Kak make up herbal seperti Hallway untuk mendukung make up jurnalis ini? Nah, kalau untuk makeup herbal seperti Hallway untuk sebenarnya sih kalau dibilang sih semua makeup itu bisa dapat digunakan ya untuk untuk mendukung makeup gitu. Sekarang yang penting itu dari adik-adik itu kita bilang tadi tata caranya aja ya. Jika adik-adik sudah menguasai tata caranya, pemakaiannya, mau jenis apapun itu dapat digunakan. Ya, tapi juga harus adik-adik juga harus tahu juga jenis dari kulit dari
yang kita pakaikan itu juga adik-adik harus tahu, karena tidak semua orang walaupun dia kita gunakan herbal atau apapun itu terkadang bisa kulitnya. Oke. Kayaknya ada yang bertanya lagi ya, si Anissa ya. Suara Mbak kejelasan nggak? Dengar nggak? Soalnya tadi sinyalnya agak nggak connect. Dengar Kak, jelas Kak. Ya. Ini tadi Anissa, ini ada pertanyaan dari Anissa, ingin bertanya seputar makeup, bagaimana cara menentukan shade warna foundation, concealer, dan bedak supaya wajahnya tidak menjadi abu-abu. Apakah menggunakan shade warna yang sama? Nah, kalau untuk pemakaian warna foundation, ini bisa lihat dari jenis kulit ya, jenis kulitnya dulu. Yang untuk warna kulitnya lebih sawo matang, itu adik-adik dapat menggunakan yang warna shade-nya itu lebih coklat. Nah, untuk yang warnanya lebih terang, itu adik-adik dapat menggunakan warna jenis natural. Jadi sebenarnya kalau foundation ini dibilang kalau untuk jangan pakai warna yang sama. Ya misalnya kalian menggunakan warna yang untuk natural, misalnya kemudian bedaknya kalian pakai natural, ini akan menyebabkan yang namanya tidak sesuai dengan jenis kulit. Kalau faktor dari makeup ini tadi ya, untuk sejenis foundation atau bedak ini setelah pemakaian dia akan oksidasi, yaitu mengikuti warna kulit. Jadi kalau misalnya adik-adik ngambil foundation ya di warnanya agak sedikit gelap, gunakanlah bedaknya itu satu tingkat dia lebih terang. Ya, nah ini nanti dia akan oksidasi mengikuti warna kulit. Jadi dia mengikuti warna kulitnya menyatu. Tapi jika adik-adik menggunakan warnanya yang sama natural dengan yang natural, tahu ya biasa perempuan Indonesia ini pengen kelihatannya wajahnya putih, tapi hasilnya nanti gitu ke leher itu jadinya belang, ya. Jadi wajahnya lebih putih. Jadi adik-adik juga harus bisa menentukan kalau untuk warna shade foundationnya itu warnanya sedikit gelap, kalian bisa menggunakan bedaknya satu tingkat lebih terang. Nah, kalau kulitnya yang putih dan kuning langsat itu tidak ada masalah. Kalian bisa pakai warnanya yang natural atau bedaknya satu lebih tingkat lebih putih. Itu untuk orang yang kulit lebih putih. Nah, itu dia sih. Kak, saya ingin bertanya, Kak. Jadi Kak, laki-laki itu kan Kak kulitnya kan beda Kak untuk perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki itu kalau saya lihat itu di kayak artis-artis itu kadang bermakeup apa segala macam. Jadi Kak untuk laki-laki itu baik nggak untuk bermakeup Kak? Kadang dia kalau misalnya dia pakai namanya serum gitu kan, serum itu kadang dia kayak saya pernah pakai itu langsung kayak sensitif gitu ke kulitnya itu Kak gitu. Jadi nggak cocok gitu Kak. Beda sama perempuan gitu. Perempuan biasanya kalau bermakeup tidak ada bermasalah gitu Kak biasanya. Itu kenapa ya Kak? Kalau perempuan sih ada juga. Oke, halo. Iya Kak. Jangan keluar dulu ya kawan-kawan. Mungkin pemateri lagi ada kendala. Rupanya karena mati lampu, mungkin jaringannya terganggu. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di forum ini standby dulu, jangan keluar. Kita tunggu pematerinya sampai acaranya selesai. Mungkin sambil menunggu, boleh untuk kawan-kawan semua menyiapkan
pertanyaan jika ingin bertanya. Jadi biar forum kita ini berjalan dengan lancar. Boleh santai-santai dulu ya, boleh sambil makan, sambil golek-golek, sambil ngopi. Untuk kawan-kawan sekalian, mohon bersabar, ini ujian. Mohon sabar ya kawan-kawan, lagi proses untuk menghubungi pemateri. Ya beginilah ujiannya ketika kita dalam agenda daring, webinar, dalam sistem online, pasti ya kendalanya kalau nggak jaringan, ya pasti ada di laptop gitu kan. Jadi untuk kawan-kawan semua, tetap standby di dalam forum ini, supaya sampai acaranya kelar. Karena nanti ada sesi dokumentasi juga gitu. Dan ini di-record biar supaya upload di YouTube. Lumayan kawan-kawan bisa berada di YouTube gitu di muka ya. Sabar ya kawan-kawan, ini lagi proses untuk menghubungi. Baik. Silakan kepada Kak Isni ya, untuk melanjutkan sebagai moderator. Kak Isni ya. Kak Isni ya, apakah bisa mendengar suara saya?
Ada lagi? Terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk kawan-kawan sekalian mungkin ada lagi yang bertanya. Ini, Kak, ada lagi bertanya Kak dari Rati Safira. Penggunaan skincare hingga muka mulus tanpa pori-pori alias glowing bukan berminyak dapat mempengaruhi make up tidak menempel. Soalnya beberapa menyarankan menghentikan penggunaan skincare minggu sebelum make up, terutama saat pernikahan. Terima kasih. Nah, untuk penggunaan skincare untuk sementara ya mungkin perempuan tuh pengen kelihatan mukanya lebih glowing, ya kan? Banyak menggunakan krim-krim yang di luar dari yang kita bilang keluar dari balai foam atau segala macam. Nah, kalau untuk pemakaian skincare pada waktu kalian bermakeup itu memang harus dihentikan. Jangan menggunakan krim pada waktu kalian mau bermakeup. Ya, jadi dihentikan dulu ya supaya apa? Bedak tadi atau foundation tadi itu menempel di wajah. Kalau kalian menggunakan yang namanya krim, waktu kita masukkan untuk pemakaian bedak dan foundation itu tidak akan menyatu dan itu akan pecah. Makanya pada waktu kalian bermakeup itu jangan menggunakan lagi yang namanya krim atau skincare yang membuat makeup hasilnya itu nggak kelihatan. Jadi dari sini sih teman-teman juga harus ngerti ya. Oke, ada lagi? Untuk kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya, masih ada sesi pertanyaan, silakan diletak di kolom komentar atau langsung menghidupkan mic-nya, hidupkan kameranya gitu. Biar nanti dijawab sama Kak Wiwit Pubasari atau nanti dijawab oleh juga sama Kak Ainur Rizky. Gimana untuk kawan-kawan sekalian? Ada lagi yang ingin bertanya? Itu sepertinya Uswatun mau bertanya. Untuk Uswatun, silakan bertanya langsung. Hidupkan kameranya, silakan hidupkan mic-nya juga. Biar nanti dijawab sama Pak Wiwit Pubasari atau dijawab oleh Kak Ainur Rizky. Silakan untuk Uswatun sana. Saya mau nanya ke Kak Wiwit, tadi mau ngetik kayaknya kelamaan. Gimana Kak kalau misalkan nih, muka saya kan nggak simetris nih antara sebelah kanan sama sebelah kiri, dia lebih condong sebelah kirinya pipinya lebih apa ya, kayak lebih tembem gitu. Nah itu cara ngatasinya itu gimana Kak? Ini untuk penampilan makeup ya? Iya. Nah, kalau untuk penampilan makeup seperti yang Mbak bilang tadi, kalau untuk simetris wajah itu memang antara kiri sama kanan itu memang tidak pernah sama. Itu dapat dilihat dari apa? Dari segi dari tulang pelipis. Tulang pelipis. Kenapa alis itu bisa nanti lebih tebal sebelah, bukan lebih tebal, lebih tinggi sebelah atau yang lebih rendah sebelah. Jadi dia dari tulang pelipisnya ini kelihatan. Nah, untuk menyikapi yang pipinya lebih cabi seperti yang Mbak bilang tadi, itu untuk pemakaian shading di bagian dalam untuk daerah sekitar pipi itu agak sedikit lebih tebal. Jadi dia untuk menutupi kekurangannya. Saya dapat lihat sih pipinya sebelah sini sih memang agak lebih cabi sih kalau untuk Uswatun sendiri. Pipi kirinya agak lebih tembem. Ya, jadi kalau untuk pemakaian foundation ya itu dapat menggunakan lebih di bagian dalam agak sedikit lebih tebal. Kemudian penggunaan bedaknya ataupun blush on-nya juga harus mengikuti ke sisi samping. Nah, untuk daerah sebelah kanannya itu jangan di shading. Karena kita hanya mengecilkan yang sebelah kiri. Karena kalau makin kamu teruskan nanti makin nggak dapet dianya. Jadi hanya satu aja. Iya, jadi ya, hanya Kak. bagian Makasih, sebelah Kak. kiri aja. Iya. Iya, Kak. Gimana untuk Uswatun? Udah jelas? Sudah jelas, terima kasih admin. Oke, sama-sama. Lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kalau jika ingin bertanya, hidupkan mic-nya, terus hidupkan kameranya.
Lagi untuk kawan-kawan yang bertanya, ini ilmunya luar biasa loh untuk bagi perempuan. Apalagi untuk anak-anak ikom yang mau jadi seorang Ya. jurnalis, Betul tuh, Kak. public speaking. Karena kan suatu penampilan dari wajah itu kan dapat nilai plusnya juga ya, Kak? Iya, benar. Ya. Jadi kan kalau misalnya untuk laki-laki, kalau misalnya nanti dia make up itu bagaimana, Kak? Yang cocok tuh, Kak, gitu. Apakah pakai bedak aja atau bagaimana gitu? Soalnya saya kan juga kadang disuruh jadi MC, kadang nggak ini, Kak, nggak pede gitu. Karena penampilan saya tuh kayak nggak cocok gitu. Jadi blank terkadang gara-gara penampilan gitu. Apa karena muka juga gitu. Apalagi saya nggak ganteng-ganteng kali, Kak. Kalau untuk cowok sih sebenarnya sih di pemakaiannya untuk sebelum mulai MC atau apa itu gunakan foundation sedikit lebih tipis. Karena apa? Untuk menutupi yang namanya kekurangan di wajah. Ya karena cowok ini jarang banget yang namanya melakukan pembersihan seperti komedonya itu banyak atau bekas jerawat ya. Nah, gunakan foundation sedikit lebih tipis. Nah, lalu masuk ke bedak tabur. Jangan menggunakan bedak padat tapi gunakan bedak tabur. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk setiap harinya, ya cowok itu memang butuh sebenarnya perawatan, bukan berarti cowok ya nggak perawatan, cowok juga harus perawatan. Seperti yang saya bilang, tahap pertama lakukan pembersihan setiap hari selepas aktivitas, kemudian begitu kalian mau melakukan aktivitas di luar hari, di luar rumah, kalian menggunakan yang namanya pelembab wajah. Ya, itu pun bisa juga digunakan pelembab cewek, tapi bukan berarti krim panggi ya, hanya sebatas pelembab. Dan malam hari gunakan tetap perawatan seperti perempuan, yaitu menggunakan yang namanya seperti serum, seminggu sekali melakukan yang namanya kayak facial, atau tidak melakukan facial di salon misalnya lebih mahal ya untuk kalian lakukan di rumah dengan menggunakan peeling. Kalian cukup dengan beli peeling. Nah, kalau memang berminat di Purbasari itu ada sejenis yang namanya peeling lulur wajah, dapat dilakukan sehari 2-3 kali. Bentuknya tube dan harganya terjangkau banget buat kalian. Jadi biar wajahnya terangkat lebih bersih. Karena apa? Sel kulit mati pada diri kita itu terjadi 28 hari. Jadi 28 hari itu sel kulit mati harus berganti. Jadi kalau tidak kalian lakukan yang namanya kayak penskrapan ya, seperti luluran atau facial, itu tetap aja kalian akan kusam. Karena ketumpuk lagi besok, itulah yang menyebabkan kulit kalian cepat kusam dan berjerawatan. Itu dia. Oke, terima kasih untuk Kakak Wiwit Purbasari. Jadi kawan-kawan, kita ini dikasih Allah itu dengan keadaan yang baik, jadi wajah yang baik. Jadi perawatan itu sebenarnya kita tuh salah satu menghargai gitu apa yang udah Allah kasih ke kita gitu. Jadi salah satu cara merawat wajah itu salah satu kita tuh menghargai gitu apa yang Allah kasih gitu. Dan ini baik gitu. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, merawat wajah tuh berarti kita tuh menghargai apa yang Allah kasih ke kita seperti itu. Seperti itu kawan-kawan jadinya gitu. Jadi Kak, ini saya lagi pengen nanya Kak. Makanan apa Kak yang harus dihindari supaya muka ini tetap baik gitu Kak. Jadi kan pasti kan ada Kak makanan-makanan yang harus yang saya tahu tuh gorengan sih gitu kan. Gorengan itu yang membuat muka itu berminyak gitu. Jadi makanan apa gitu Kak membuat itu supaya muka ini tetap supaya mungkin glowing gitu. Glowing kan salah satu muka yang ingin diharapkan dari semua orang seperti itu Kak gitu. Oke Kak, saya kembalikan. Oke, untuk sebenarnya sih kalau untuk glowing itu sih tergantung dari perawatan. Nah, untuk jenis makanannya ya buat adik-adik semua, untuk yang dihindari itu kalian mengkonsumsi seperti makanan mie instan, seperti bakso, mie ayam karena itu kandungan lemaknya terlalu tinggi ya buat teman-teman, apalagi yang memiliki hormonnya yang terlalu tinggi. Ya, yang berjerawatan itu benar-benar harus dihindari. Seperti gorengan itu dikurangi. Nah, konsumsi apa Mbak yang bisa membuat wajah itu kelihatan lebih glowing? Otomatis satu, ya air mineral itu 8 liter 1 hari. Itu harus kalian sering konsumsi karena air mineral itu dapat membuat kulit kalian lebih cerah. Ya, kemudian air mineral itu membuat kalian tampak lebih muda. Nah,
apalagi Mbak yang dikonsumsi otomatis buah-buahan tetap ada ya. Kemudian apalagi Mbak sayur-sayuran. Jadi serat dan buah-buahan itu dan mineral itu yang lebih penting sih diutamakan. Jadi buat teman-teman yang sudah misalnya kos akhir bulan dikurangilah yang namanya konsumsi bakso dan mie ayam atau mie instan. Itu yang harus kalian hindari. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kasihnya silakan ambil lagi untuk ahli moderator. Oh, mungkin Kak Senia lagi ada di dalam perjalanan, jadi saya mungkin Kak dari Kak Wiwit Purwosari atau Kak Ainur Rizky, mungkin ada closing statement untuk Kak Wiwit Purwosari atau Kak Ainur, silakan Kak. Oke, untuk closing yang udah nggak lagi yang bertanya ya. Oke, maaf Kak Wiwit, saya mengambil alih duluan. Boleh. Oke, mungkin kalau buat adik-adik Ikom yang mau jadi seorang wirausahawan, seorang reporter, jurnalis, itu kita pun tidak hanya menggunakan makeup itu hanya untuk dalam hal-hal seperti itu. Kita juga makeup ini kan hanya apa aja pelengkap gitu ya, bisa dibilang. Tapi yang dalam-dalamnya contohnya kayak skincare, kayak yang itu adalah untuk merawat wajah kita. Kalau skincare kita udah membutuhkan, kita udah glowing kian, mungkin kita tidak perlu banyak-banyak lagi menggunakan makeup seperti itu ya Kak Wiwit ya. Ya, benar. Oke. Baik, adik-adik mana tahu jika ada yang mau berwirausaha, membangun usaha sendiri, bisa sharing-sharing ke kakak, yang mau makeup bisa sharing-sharing ke Kak Wiwit. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya saya kakak mohon maaf, karena nggak ada lagi yang bertanya, itu penutupan dari kakak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Kak Wiwit Purwosari, closing statement-nya. Untuk dari saya, buat teman-teman yang penting itu istilahnya penampilan. Yang paling pertama sekali yaitu penampilan diri kalian, ya, karena apa, penampilan itu untuk dalam segala apapun itu yang paling utama. Nah, untuk skill itu kedua. Jika kalian istilahnya skill kalian lebih tapi penampilan kalian kurang, kalian itu sama saja gitu. Tidak. Jadi yang paling utama sekali buat teman-teman itu penampilan yang mendukung kalian. Dari sini mulailah merawat yang namanya apa yang diberikan Tuhan buat kalian. Ya. Oke, hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Purwosari dan Kak Ainur Rizky yang sudah memberikan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan materi yang diberikan bisa diaplikasikan oleh anak-anak ilmu komunikasi. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, sudah selesainya acara pelatihan kita di hari yang berbahagia ini. Mungkin kawan-kawan sekalian, kita akan ada sesi foto bersama. Boleh untuk kawan-kawan sekalian semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Ini ada 3 sesi foto. Yang pertama nanti foto bebas, terus kedua foto salam komunikasi, kemudian nanti foto bebas lagi gitu. Jadi
Nah, untuk kawan-kawan sekalian boleh untuk mengaktifkan kamera dulu. Ayo kawan-kawan semuanya. Ayo yang lain silakan. Untuk kawan-kawan si namanya Dina Paramata, Dina Sarfitri, Tria, Rati, Awaludin Siregar, boleh? Ayo, kita mulai ya. Foto pertama tuh foto salam komunikasi aja dulu ya. Ya, yuk salam komunikasi, salam komunikasi. Salam komunikasi, Kak. Ya. 1, 2, 3. Oke, Kak. Selanjutnya foto bebas. Oke, Kak ya. Tahan. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih untuk Kakak Wiwit Purbasari dan Kak Ainur Rizky yang telah menyampaikan sama-sama. hari ini. Nah, semoga materi yang diberikan kepada kami bisa kami manfaatkan dengan baik, Kak. Gitu. Oke, kawan-kawan sekalian, karena materi hari ini sudah selesai, pelatihan hari ini sudah selesai juga. Jadi terima kasih juga kepada peserta. Jangan lupa kita masih ada pelatihan-pelatihan yang lainnya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua tetap semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada dan terus mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada ya kawan-kawan. Gitu. Oke, saya mohon maaf jika ada yang salah karena yang benar hanya datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Asal wabillahi hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.